Alkisah dalam sebuah pertempuran peperangan yang hebat. Sekelompok pasukan harus menyerang benteng musuh yang sangat amat kuat, dilapisi oleh dinding-dinding yang tebal, oleh perisai-perisai dari baja yang sulit sekali untuk dihancurkan. Lalu si kepala pasukan ini memanggil seluruh pasukannya dan memberikan mereka satu persatu senjata untuk mengalahkan musuh. Dikasihlah senjata seperti ini. Jeng 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 jeng. Si pemimpin pasukan berkata, "Yakinlah dengan senjata ini kalian akan mengalahkan musuh." Lalu setiap pasukan menerima satu-satu. Mereka bingung, ini senjata apa kok bisa digunakan untuk menghancurkan musuh. Mereka menganalisa kekuatan dan kelemahannya dan lain sebagainya. Dan majulah mereka berperang pakai ini. Ada satu tombol merah di sini. Ketika mereka pencet, oh ternyata bisa buka kayak payung. Ternyata memang payung. Ternyata bukan payung biasa. Meskipun ditembak, dibom segala macam, pasukan-pasukan yang pakai payung ini bisa dilindungi. Ternyata enggak tembus. Tetapi ketika mereka sudah sampai di depan benteng, mereka bingung. Ini gimana ini? Senjata ini cuma bisa melindungi doang. Tapi apakah bisa menghancurkan musuh? Lalu mereka mulai menggebuk-gebuk benteng itu. Tapi tidak berhasil. Sampai mereka akhirnya lelah sendiri. Buat apa berlindung? Buat apa kebal dari segala macam senjata? Tapi gak bisa menghancurkan. Sama juga bohong. Lalu mereka pulang ke komandannya, protes. Buat apa senjata ini kalau gak bisa menghancurkan? Ternyata si jenderalnya itu cuma menunjukkan, itu tombolnya udah kamu pencet belum? Udah. Keren banget bisa melindungi. Pencetnya berapa kali? 1 kali. Ternyata jenderalnya mengarahkan senjatanya ke benteng itu cuma pencet 2 kali. Cetet, duar. Hancur itu benteng. Saudara-saudaraku yang terkasih. Inilah doa. Kita orang beriman, kita tahu. Orang beriman itu senjatanya doa. Tahu doa itu kuat dengan segala kuasanya. Tahu doa itu Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tetapi seperti pasukan tadi, kita nggak tahu bagaimana memaksimalkan kekuatan doa itu dalam hidup kita. Nah, mulai kembali ke Injil. Injil hari ini, TOP BGT. Kalau sampai Romo Yosef bawa kitab suci dan juga coretan-coretan berarti khotbahnya biblis. Tadi Injil diambil dari Injil Lukas, bab 18 ayat 1-8. Jujur, bagian ini menjadi salah satu bagian yang sering juga membingungkan umat beriman. Gimana Yesus mengajarkan doalah dengan tidak jemu-jemu. Kemudian juga ada seorang hakim digambarkan dia tidak takut akan Allah, dia tidak menghormati siapapun. Lalu datang seorang janda itu gambaran masyarakat yang dijauhi karena tidak mendatangkan keuntungan, orang-orang yang gak punya pembela. Datang minta dibela tetapi ditolak untuk beberapa waktu. Nah, karena si janda ini datang berkali-kali sampai mengganggu si hakim, pada akhirnya si hakim bantu juga. Dari situ kita mulai bertanya, Romo, gimana sih doa? Apa sih itu doa? Apakah doa itu artinya kita mohon terus kepada Tuhan, mohon terus. Tuhan semoga, misalnya apa ya? Saya beli rumah 5 miliar itu Tuhan. Tiap hari didoain. Supaya kebeli, bahkan sampai kebeli. Apakah seperti itu? Kalau begitu apakah bukan kita seperti orang yang memaksakan kehendak kita kepada Allah? Jadi ada tegangan di sini. Di satu sisi memang Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa tidak jemu-jemu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah dalam doa. Tapi bagaimana Romo? Dengan ungkapan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku.
Ini jujur membingungkan. Tapi kalau kita mau melirik perikop setelahnya, yaitu kisah perumpamaan lagi tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Di situ baru ketahuan, jeger. Ini memang kebiasaan Injil Lukas. Seringkali memasang-masangkan atau membuat kontras. Ingat enggak kisah orang Samaria baik hati disejajarkan dengan kisah Maria Marta, pelayanan dan juga doa, hidup doa misalnya. Atau juga ada Kidung Maria, Kidung Zakaria. Ada juga Simeon dan Hana. Jadi ada begitu banyak kontras. Nah, kisah-kisah itu sengaja dibuat kontras dan berseri atau berdampingan supaya kita menemukan kebenaran sejati. Nah, Injil hari ini, Lukas bab 18 ayat 1-8 harus dibaca bersama perikop setelahnya, yaitu ayat 9 sampai dengan ayat 14. Baru itu ketahuan nanti kebenarannya di mana. Tentang apa itu doa dan bagaimana itu doa dan apa yang kita katakan dalam doa. Sayangnya besok hari Minggu, seharusnya dalam liturgi gereja kisah orang Farisi dan pemungut cukai itu dibacain. Tapi karena besok Minggu bacanya lain, ya udah saya bahas. 2 orang lagi-lagi. Kalau tadi hakim dengan janda, yang satu seolah-olah yang menentukan kebenaran, yang satu memohon untuk dibenarkan. Lalu dalam kisah orang Farisi, si orang Farisi ini merasa benar. Nah ini dia, merasa benar. Dalam doanya dia berkata, aku bersyukur aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Lihat, banyak banget ngomongnya dalam doa. Mirip kan sama si janda tadi. Setiap hari datang, tolonglah aku, belalah aku. Tapi dalam bagian kedua ini justru dibalik sama Yesus. Itulah yang namanya kontras atau paradoks. Sementara si pemungut cukai hanya berkata 1 kalimat. Ya Tuhan, kasihanilah aku ini orang berdosa. Kalau tadi si janda tadi yang banyak ngomong, banyak minta, akhirnya dibenarkan oleh si hakim. Sementara si pemungut cukai hanya ngomong satu kalimat, dialah orang yang dibenarkan oleh Allah. Coba tabrakan itu jeger, akan keluarlah kebenaran sejati. Tentang apa itu doa? Yaitu kalau kita baca awal dari kisah hakim yang tidak benar itu, Yesus berkata untuk berdoa tidak jemu-jemu. Oke, kita amini di situ dulu. Kemudian nanti di akhir kisah orang Farisi dan pemungut cukai itu ada lagi-lagi 1 kalimat Yesus, yaitu barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Gabungkan itu jadi satu. Itulah kekuatan doa. Itulah sikap batin yang harus ada dalam doa kita. Di satu sisi jangan pernah menyerah dalam doa, tetapi di satu sisi juga harus menyadari dengan penuh kerendahan hati. Jadi dibarengin. Kenapa itu penting? Di awal dan di akhir. Karena di tengah-tengah ada tulisan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Itulah iman orang Kristiani. Itulah doa. Itulah sikap hati yang harus ada dalam setiap doa-doa kita. Mencari keseimbangan, oke, berdoa terus-menerus setiap hari, tapi dengan penuh kerendahan hati. Disitulah Yesus akan menemukan kita sebagai orang beriman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda-Mu, untuk firman yang aku dengar hari ini. Buatlah hatiku memiliki kepercayaan tanpa batas kepadamu. Betapa tiada pantasnya aku untuk memohon aneka permintaan-permintaan itu. Aku percaya pada kuasa-Mu saat ini dan nanti, bahwa Engkau akan memulihkan keadaanku. Tuhan Yesus, lindungi keluargaku. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin.